Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok magang BESI KCP Rambung. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Nadila Novayu, ada pun teman saya, Salwa Albaiji Yusra, dan Putri Wulandari. Langsung saja, mungkin sebagian orang ada yang bertanya nih, apa sih tujuan kita magang di PSI ini? Tujuan kami magang di BSI yaitu untuk menambah pengalaman kerja langsung di dunia perbankan syariah, memperdalam ilmu yang sudah dipelajari di kampus, dan membangun relasi profesional. Kenapa pilih BSI? Karena BSI ini adalah bank syariah terbesar di Indonesia. Sistemnya sudah modern tapi tetap berbasis syariah. Jadi kami ingin belajar langsung bagaimana akad-akad syariah diterapkan secara nyata di lapangan. Syarat yang diperlukan untuk magang di BSI ada fotokopi KTP, CV, dan fotokopi kartu vaksin. Kami tidak ditempatkan di bidang yang sama. Saya di bagian customer service, Salwa di bagian mikro, dan Putri di bagian marketing consumer funding. Aku ingin tahu nih, di customer service tugasnya ngapain aja sih? Selama magang di bagian customer service, saya membantu menyambut nasabah yang datang, kasih nomor antrian, dan diajari gimana caranya buka rekening. Kalau Putri ngapain aja? Kalau saya dapat belajar bagaimana melakukan pemasaran produk funding seperti tabungan, giro, deposito kepada nasabah yang telah ditetapkan. Kadang saya juga ikut terjun ke lapangan langsung, sehingga saya dapat sekaligus belajar dan membantu mendata para nasabah. Kalau di bagian mikro apa aja, Pak? Kalau saya di bidang mikro ini dapat mengetahui pinjaman-pinjaman seperti kredit usaha mikro atau kur mikro, dan persyaratan pinjaman mikro yaitu identitas diri, domisili, usaha aktif, dan surat keterangan usaha. Tugas saya di mikro membantu mengisi formulir pinjaman. Mungkin sebagian dari yang lihat video ini ada yang ingin tahu nih, apa ilmu perbankan syariah yang kita lihat langsung di lapangan. Yang kami lihat langsung di penerapan akad-akad syariah, pajak akad wadiah, buat tabungan, dan akad murabahah di bagian pembiayaan. Ternyata di lapangan akad itu nggak cuma teori, tapi benar-benar dijelaskan ke nasabah sebelum transaksi. Jadi, nasabah tahu hak dan kewajibannya. Kami juga lihat pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap layanan. Itu prinsip utama syariah yang benar-benar dijaga. Dalam minggu pertama, kesimpulan apa nih yang kita dapat? Minggu pertama magang di BSI jadi awal yang berharga buat kami. Kami mulai mengenal lingkungan kerja perbankan syariah, memahami alur pelayanan nasabah, serta belajar etika dan kedisiplinan dalam dunia kerja. Walaupun masih banyak hal baru, kami merasa semangat karena dibimbing langsung oleh pegawai yang ramah dan profesional. Ini jadi dasar penting untuk menjalani minggu-minggu selanjutnya dengan lebih siap. Itu tadi sedikit cerita dan pengalaman kami di minggu pertama magang di Bank Syariah Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa terus belajar dan berkembang ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Baik lagi di podcast magang bareng kita. Sekarang udah masuk minggu kedua nih. Mulai kerasa ya ritme kerja, suasana kantor, dan pelan-pelan makin ngerti apa yang sebenarnya dikerjain di dunia perbankan syariah. Di episode kali ini kami bakal cerita tentang apa aja yang kami pelajari dan rasain selama minggu kedua. Yuk dengerin. Ada beberapa pertanyaan ini yang udah kami sediakan dan akan kami jawab. Yang pertama itu, apa aja kegiatan yang kalian lakukan di minggu ini? Kalau minggu pertama masih banyak observasi, minggu kedua ini kami mulai lebih aktif. Kami bantu proses input data nasabah, nyusun berkas, dan ikut ngehandle antrian di front office. Kami juga mulai ngerti alur pelayanan dari awal nasabah datang sampai selesai transaksi. Saya rasa sih tanggung jawabnya makin kelihatan. Pertanyaan kedua, gimana cara kalian membangun komunikasi dengan pegawai? Di minggu ini kami ngerasa mulai nyatu sama tim. Awalnya canggung, tapi makin kesini makin ngajarin kami dengan cara yang ringan dan gak bikin grogi. Budaya kerja di BSI itu unik, serius, tapi tetap santun. Kami dituntut cepat, tapi tetap sesuai prinsip syariah. Jadi gak asal kerja cepat, tapi kerja benar. Pertanyaan ketiga, apa aja sih ilmu perbankan syariah yang kalian lihat langsung di BSI ini? Yang paling aku notice itu penerapan akad. Jadi misalnya waktu nasabah buka tabungan wadiah, pegawai jelasin bahwa dananya dititipin tanpa imbal hasil. Itu benar-benar realisasi dari teori yang aku pelajari di kampus. Gak sekedar akad, tapi dijelasin dengan bahasa yang ramah dan bisa dimengerti nasabah. Nah, di minggu kedua ini skill apa sih yang benar-benar kerasa diuji atau berkembang? Jujur, skill komunikasi kami diuji banget di sini. Kita nggak cuma harus ramah, tapi juga bisa jelasin sesuatu ke nasabah yang mungkin belum paham sistem syariah. Selain itu, kami juga belajar ngatur emosi dan waktu, karena kerja di front office itu dinamis, nggak bisa lelet. Pertanyaan terakhir ya. Hal apa aja sih yang paling berkesan selama kalian 2 minggu di BSI? Ada satu momen yang berkesan, kami diminta bantuin nasabah lansia yang nggak bisa baca.
kami temenin sampai selesai prosesnya. Dari situ aku ngerasa pelayanan di bank syariah itu bukan cuma soal uang, tapi soal keikhlasan dan nilai-nilai sosial. Di situ kami ngerasa, oh ini loh esensi syariah. Jadi, itulah sedikit cerita dari minggu kedua kami. Pelan-pelan kami makin yakin bahwa kerja di dunia perbankan syariah itu bukan cuma soal angka, tapi juga tentang amanah, etika, dan pelayanan yang ikhlas. Minggu depan bakal ada cerita baru lagi. Jadi, stay tune ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng kami di podcast Magang BSI. Ini udah masuk minggu ketiga nih. Dan jujur ya, baru kerasa banget nih rasanya jadi bagian dari dunia kerja. Rasanya nggak cuma duduk ngeliatin, tapi udah mulai ikutan ngerasain rasanya jadi frontliner di bank syariah. Yuk kita bahas bareng. Nah, dimulai dari perubahannya nih. Apa sih yang berubah dari awal minggu pertama magang sampai ke minggu 3 ini? Kalau awal-awal tuh masih canggung banget, serba bingung, tapi masuk minggu ketiga udah mulai luas, udah ngerti alur kerjanya, udah berani nyapa nasabah, bahkan kadang bantuin proses di depan. Rasanya nggak kayak anak magang doang, tapi udah kayak kru BSI-nya beneran. Selanjutnya, bagaimana nih perkembangan tugas-tugas di kantor sampai di minggu ketiga ini? Tugasnya makin nambah, mulai dari input data, bantu nyusun formulir, jagain antrian, sampai bantuin jelasin produk ke nasabah. Awalnya deg-degan, takut salah ngomong, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Intinya harus siap capek, tapi tetap ramah dan senyum terus. Nah, terkait ilmu syariah di bank, pernah nggak lihat akad syariah langsung dipraktikan? Ya dong, aku lihat langsung akad murabahah dipakai pas ada nasabah yang ngajuin pembiayaan barang. Di kampus cuma bahasa doang, di sini lihat langsung, jadi makin paham maksudnya transaksi syariah itu kayak apa. Nggak asal ngasih uang, tapi ada proses dan nilai syariahnya. Selanjutnya, gimana sih cara menjelaskan produk ke nasabah? Karena banyak nasabah yang belum paham sistem syariah, aku belajar jelasin pakai bahasa yang gampang. Misalnya, Bu, sistem di sini tanpa bunga, tapi ada margin tetap yang udah disepakati dari awal. Jadi, mereka nggak bingung dan kita juga nggak kaku jelasinnya. Oke, next. Semenjak minggu ketiga ini, skill atau kemampuan apa yang paling kerasa meningkat? Komunikasi sih yang paling berasa. Belajar gimana cara ngomong sama orang yang beda-beda karakternya. Terus juga manajemen waktu, kadang rame banget, jadi harus bisa kerja cepat, tapi nggak panik. Intinya belajar tetap tenang walau banyak tugas. Yang terakhir nih, ada nggak sih salah satu momen atau kejadian yang bikin merasa terharu atau senang? Iya, ada satu nasabah yang nanya banyak banget karena dia baru pertama buka rekening syariah. Aku jelasin pelan-pelan, pas selesai dibilang makasih ya dek, jelas banget penjelasannya dulu. Rasanya senang banget kayak dihargai gitu. Oke, minggu ketiga ini benar-benar mengubah cara pandang kami soal dunia kerja. Nggak semudah yang kelihatannya, tapi seru banget kalau dijalani sepenuh hati. Magang di BSI bukan cuma soal kerja, tapi soal tumbuh. Belajar jadi pribadi yang tangguh, sabar, dan jujur. See you di podcast minggu depan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng kami di podcast Magang BSI Binjai. Wah, nggak terasa ya, podcast ini jadi podcast terakhir karena ini minggu keempat dan minggu terakhir magang di BSI. Momen ini pas banget buat refleksi, berbagi pengalaman, dan kasih pesan-pesan yang relate sama mahasiswa. Oke, langsung aja ya pertanyaan pertama. Gimana rasanya udah sampai di minggu terakhir? Jujur nggak nyangka bisa sampai sejauh ini. Dari yang awalnya cuma tahu BSI dari dosen dan modul kampus, sekarang benar-benar ngerasain ritmenya. Ada capeknya, tapi lebih banyak senangnya. Rasanya tuh kayak baru aja mulai, udah selesai aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menurut kamu, pelajaran apa yang paling penting dan berkesan selama minggu keempat ini? Yang paling berasa itu kerja di bank bukan cuma soal hitungan dan sistem, tapi soal mental. Harus kuat, sabar, dan cepat adaptasi. Aku juga belajar kalau komunikasi itu senjata utama. Nggak semua nasabah ngerti, dan kita harus bisa jelasin dengan cara mereka paham. Next ya, apa bukti kalau bank syariah itu beneran beda dari bank konvensional? Selama di sini, aku melihat langsung prinsip syariah itu nggak cuma brosur. Contohnya, akad-akad kayak mudharabah atau hadiah bener dijelasin ke nasabah, nggak asal tanda tangan. Bahkan pegawainya pun dijaga biar nggak keluar dari prinsip halal dan aman. Itu keren sih. Ada gak hal yang bikin kamu mikir, wah ternyata kerja di bank syariah tuh begini? Dulu mikir kerja di bank itu kaku, terus formal banget. Tapi selama di BSI aku lihat suasananya kekeluargaan, saling bantu. Emang harus disiplin, tapi nggak bikin tegang. Justru aku belajar dari versi diriku yang lebih baik, lebih sopan, lebih tepat waktu. Kalau bisa ngasih pesan buat teman-teman yang lain yang belum magang, apa yang mau disampaikan? Nikmati aja prosesnya, jangan tak salah, karena magang itu tempat belajar, bukan pamer jago. Jangan gengsi buat nanya, jangan malas buat nyimak, dan yang paling penting jangan cuma ngincer absen kehadiran, tapi cari ilmunya juga. Akhirnya magang kami di BSI resmi selesai. Terima kasih buat semua mentor dan staff yang udah sabar ngajarin banyak banget pelajaran yang gak bakal kami dapat di ruang kelas. Semoga nanti bisa balik ke sini bukan sebagai anak magang, tapi sebagai karyawan tetap ya. Amin. Amin. Kalau
Kalau begitu sekian dari kami. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan serta podcast kami magang di BSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.